Halo semuanya, sama saya lagi. Oh, bahas tentang energi-energi relay dong. Kan yang saya kenal kan lumayan banyak kan si energi relay itu kan. Yang dari awal teh yang recharging, terus recovery, terus ke aktivasi, kalibrasi sama akselerasi. Terus juga ada tambahan lagi kan yang kemarin tuh 5 lagi yang apa? Naturalisasi, regenerasi, terus detoksifikasi, purifikasi, sama satu lagi teh apa kompaksi gitu. Oh, ya itu. Ada lagi sterilisasi, Ya, boosting, sterilisasi. ada boosting juga kan. Tentang energi ya pokoknya. Ya bukan relaynya ya, tapi fungsi energinya maksudnya. Kan relay mah hanya meneruskan. Nah iya itu perlu juga tuh. Makanya kan waktu dibagiin selalu dengan definisinya dari tiap-tiap fungsi kan ya. Nah maksudnya itu tuh dipahami. Definisi itu dipahami terus supaya kitanya nanti ngerti ketika mengaplikasikannya berdasarkan definisinya. Kalau diaplikasiin ke tanah, ke makhluk, ke udara itu kayak gimana. Dan makhluk pun kan macam banyak ya, ada manusia, ada tumbuhan dan lain-lain. Jadi penting untuk memahami maknanya atau definisi dari tiap fungsi yang udah dibagiin. Dan memang pada akhirnya nanti kan yang menggunakan ini ya harus satu selain memahami ya harus mencoba ya. Harus dicoba, terus nanti diamati efeknya seperti gimana. Jadi ngumpulin data baik dari testimoni atau dari pengamatan, kumpulin datanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan atau meneruskan gitu. Tetapi juga diamati gitu. Dari pengamatan itu kan nanti kita bisa ngumpulin datanya ya. Kita bisa membuat kesimpulan sementara. Dan memang pasti nggak akan ada kesimpulan yang mutlak gitu. Belum akan ada kesimpulan mutlak dan memang jangan langsung ngambil kesimpulan yang mutlak. Tapi hasil data itu kita kumpulkan, analisa lagi, jadi kesimpulan sementara, kemudian coba lagi dengan susunan fungsi yang berbeda gitu. Nanti kumpulin lagi datanya gitu supaya makin paham. Nah kayak contoh kan kayak sebelumnya, karena dibagiinnya sepaket gitu ya, kayak DPDR, akhirnya diaplikasikannya pun begitu sepaket. Ya memang dampaknya kan sebulan yang lalu itu cuaca teh bersih ya, kalau kita ngeliat teh langit pun bersih gitu, biru gitu ya, kalau malam pun bersih gitu, udara pun cukup enak. Tapi masalahnya nggak ada hujan, jadi kayak udaranya tuh nggak membawa kelembaban. Nah setelah berjalan begitu, saya usulin kan ke timnya. Jadi bentuknya pun usulan. Jadi nggak ada semacam instruksi mutlak itu, nggak mau saya nerapin kayak gitu. Jadi pun saya ngusilin, saya minta coba kalau sekarang gimana kalau dicoba DD aja. Detoksifikasi sama defrag gitu. Purifikasi sama regenerasinya nggak usah gitu. Baru dicoba besok yang hujan kan. Dan sampai sekarang kita bisa ngerasain hawanya tuh awan kembali berkumpul. Terus kita juga bisa ngerasain ya hawa yang mengandung kelembaban kan. Agak sejuk, agak basah kan gitu. Nah
paling enggak kan saya mau nyontohin nih gitu loh. Ini caranya gini loh. Segala sesuatu tuh nggak ada yang mutlak, harus kita coba, lalu kita kumpulin datanya supaya kita bisa memahami gitu loh. Jadi kalau dalam mengaplikasikan energi itu harus begitu gitu. Kita harus coba, kita kumpulkan datanya, coba lagi, kumpulin lagi datanya, dan begitu terus gitu. Itulah pemahaman tuh datangnya dari seperti itu. Jadi jangan lagi membiasakan pola, oke, kurikulumnya kayak gimana, runutannya kayak gimana, tahapannya kayak gimana, ABCD-nya saya ikutin. Jangan begitu gitu. Sekarang bukan dah zaman yang kayak gitu. Nah, supaya kan kita bisa benar-benar memahami, contohnya kayak gini. Kayak detox ya, yang awalnya DPDR, detox, purifikasi, kemudian defragmentasi sama regenerasi. Kita kan hanya bisa memperkirakan dari definisi tiap fungsi ya. Dari definisi tiap fungsi itu, mungkin yang waktu itu tim beranggap, oh, udara yang mengandung racun kita bersihkan, kita lepaskan racunnya ya. Habis itu kita purifikasi katanya, supaya hanya kembali ke format awalnya aja. Habis itu di defrag, susunannya kita atur lagi, kemudian diregenerasi. Siapa tahu ada yang rusak karena racun, jadi biar ditumbuhkan lagi kan gitu. Secara teori betul, masuk akal gitu. Nah, tapi itulah bedanya antara teori dengan realitas. Setelah, ya awalnya kita bermula dari teori dulu kan. Teori itu kita coba aplikasiin, lalu kita lihat kan hasilnya, oh ternyata begini gitu. Nah, kita harus berani untuk mencoba gitu loh. Harus selalu mengumpulkan data, mengamati dan memperhatikan, lalu mencoba yang lain gitu. Jadi jangan kayak plug and play gitu. Plug in, play, udah tinggalin gitu. Nggak gitu. Kita harus terus ngamatin. Nah, kayak kemarin kan kalau dari dampak yang kita lihat kok udaranya kering gitu. Walaupun bersih ya, tapi kering, nggak membawa kelembaban gitu. Kita bisa analisa balik kan ke ke definisi fungsi yang sudah dijelaskan itu kan. Oke, awalnya di detox. Detox itu kan dia membersihkan yang sifatnya racun ya. Jadi unsur-unsur yang eksternal, unsur-unsur eksternal yang sifatnya racun. Kalau purifikasi kan dia melepaskan semua yang ibaratnya bukan default gitu. Jadi bukan bawaan alami atau standarnya. Apapun itu dia lepasin. Ya. Iya, jadi kayak di reset lah gitu ya. Si molekularnya itu. Jadi hanya murni aja. Ya contohnya kayak molekul udara ya, dan lain sebagainya. Kalau dipurifikasi, artinya kan semua yang menempel, yang bukan format defaultnya, itu akan dilepaskan. Baik itu yang sifatnya baik maupun buruk, ya kan? Seperti racun atau mutasi atau apapun itu dia lepasin. Tapi termasuk juga kandungan air dan lain-lain yang sifatnya baik. Karena itu kan bukan default, tempelan juga kan, sesuatu yang menempel juga gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita harus memahami dulu perbedaan antara detox dengan purifikasi dengan sterilisasi. Nah, pahami perbedaannya. Lalu bagaimana menerapkannya gitu. Antara kalibrasi dengan defrag juga harus ngerti perbedaannya. Dan kalau diterapin itu kayak gimana gitu. Nah, saya rasa itu yang perlu dicermati lagi.
Karena kan dampaknya ya bisa dirasain sendiri ya, bisa dirasakan sendiri. Betul-betul terlihat kan di realitas gitu. Nah itu jadi harus lebih memahami lagi lah. Karena ini memang nanti fungsi-fungsi yang akan dipegang oleh semuanya, maka ya dalamilah gitu, pahamilah gitu. Karena harus mendalami dan memahami, maka kita harus sering coba memang. Coba analisa, coba lagi analisa gitu loh. Nah paling enggak kan kayak sekarang udah dicontohin ya, perbedaan DPDR dengan DD ya. Artinya kita harus lebih memahami dulu nih, kalau kita mau nerapin sekarang, kita coba gali dulu informasi. Misalkan nih mau nerapin buat tanah, terus buat udara sama buat lingkungan. Ya kita harus pahami dulu tanah membutuhkan apa, kondisinya kayak gimana dan butuhnya apa. Udara kondisinya kayak gimana dan butuhnya apa. Makhluk kondisinya kayak gimana dan butuhnya apa. Kayak gitu loh. Jadi bukan berarti satu paket yang dikasih itu semuanya langsung diterapin gitu doang. Enggak, kita harus sesuaikan dengan kebutuhannya, dengan kondisinya dan kebutuhannya. Nah itu yang artinya kan setiap individu yang akan menggunakan pun nantinya akan berkembang ya. Dari soal mengamati, dari soal memahaminya gitu loh. Wawasan dan pemahamannya pun akan berkembang. Kalau cuman plug play gitu kan, ya udah nggak ada perkembangan apa-apa kan ya. Kayak contoh waktu paket untuk kesehatan juga saya kasih, kecenderungannya memang pasti begitu kan, satu paket langsung mau dipakein, diterapin ke seluruh makhluk gitu kan, mau ditembakin satu paket yang ada regenerasi itu. Lalu saya balik tanya, kalau kita tembakin ke umum dengan semuanya gitu kan, umum itu manusia secara umum sakitnya kan beda-beda. Ya. Kalau yang punya tumor diregenerasi gimana? Ya makin gede tumornya. Nah itu kan. Nah gitu, jadi di sini tuh sengaja saya nggak ngasih teori, nggak ngasih penjelasan terlalu banyak. Maksudnya apa? Supaya sok atuh bersikap hati-hati, bersikap kritis, menganalisa gitu loh, memperhatikan, itu maksudnya. Jadi jangan cuman mau gampang gitu kan, tinggal plug and play gitu, enggak. Kalau kayak gitu ya bukan ingin membawa semuanya berkembang bersama-sama, tapi ingin mendowngrade semuanya kalau kayak gitu mah. Supaya saya doang yang ngerti gitu kan, yang lain downgrade, yang enggak gitulah gitu. Nah sekarang tinggal dikembalikan aja ke masing-masingnya gitu loh. Pahami itu, jangan cuman jangan membiasakan pola mudah, pola ngagampangkeun dan pengen gampang gitu. Ya jadi sok aja dicobalah, pahami dulu nih, tapi beralasan ya. Mencoba tuh beralasan gitu. Alasan itu kan dari data ya, dari pengamatan. Wah sekarangnya misalkan nih ke alam, sekarang gini, kayaknya butuh ini deh gitu loh. Kita cobain yuk gini gitu. Urutannya ini dan ini gitu. Nah terus kayak ke yang untuk kesehatan juga kan, itu kan bisa untuk alam juga, nggak cuma untuk manusia, untuk semua makhluk dan untuk alam juga. Ya silahkan dicoba gitu. Sama kayak ke tanah juga kan ya, itu bisa digabung kan. Kesehatan sama yang untuk alam sama yang kompaksi itu bisa bersinergi, bergabung. Tinggal mereka bersepakat urutannya gimana dulu, lalu menjelaskan kenapa urutannya begini gitu loh. Nah yang penting kan itunya tuh, reasonnya gitu loh, logiknya kenapa gitu.
silakan berdiskusi gitu. Kayak kemarin ya saya sempat mengusulkan atau memberi saran ke tim pemurni, cobain nembak ke bumi kolaborasi sama yang kompaksi, sama relay kompaksi gitu kata saya teh. Nah pengaturannya coba begini. Kalau yang dari pemurni kan detox dan defrag ya, itu yang saya pakai gitu. Maksudnya saya usulkan. Terus kemudian sama kompaksi. Nah ngurutinnya gimana? Sebetulnya kan ya tergantung kondisinya ya, itu cara ngurutinnya. Kayak contoh, bisa aja DD duluan, defrag, detox dan defrag ya. Habis kita bersihkan unsur-unsur eksternal yang bersifat racun, lalu kita susun ulang kan ya, tata ulang gitu si strukturnya, si struktur molekularnya gitu. Nah habis itu baru dipadatkan. Atau bisa juga kita detox dulu, kita padatkan, baru struktur ulang. Bisa juga gitu kan. Atau bisa juga padatkan dulu, kemudian setelah dipadatin baru kita detox, lalu di defrag. Nah itu memang nggak ngaturnya gimana gitu. Silahkan, dan reasonnya apa gitu. Nanti setelah diputuskan, dicoba, habis dicoba dianalisa gitu, ditungguin dianalisa selama seminggu misalkan. Kayak gimana nih gitu. Seperti itu. Jadi nggak terapin cul, udah aja. Ya nggak ada pemahaman yang nambah kalau kayak gitu mah. Nah soal pengujian ya, selain dari pengamatan langsung, mungkin kan perlu cara berpikir sebelumnya ya. Cara berpikir sebelumnya mungkin kita perlu pengujian seperti laboratorium dan lain sebagainya, menggunakan mikroskop dan lain sebagainya. Itu sebelumnya. Nah sekarang kan jangan lupa kondisi sekarang kan udah pada bisa astral. Astral itu kan ibarat kita punya teleskop sendiri, kita punya mikroskop sendiri. Ya pakai dong itu untuk ngamatinnya. Amatin tuh struktur tanahnya kayak gimana. Kan secara beramai-ramai, nggak cuma satu orang tapi beberapa orang sekaligus dan berkali-kali gitu. Kan metode kita juga nggak langsung hanya dari satu kali astraling apa yang didapat saat itu langsung jadi kesimpulan. Kan cara kita nggak gitu. Cara kita itu kan kita bikin irisan-irisan dari yang didapat si A, didapat si B, didapat si C, didapat si D, kita cari yang konsisten. Habis itu nanti si A, si B, si C, si D akan mengulang lagi berkali-kali sampai kita mendapatkan lagi konsistensi yang lain. Nah konsistensi itulah yang akan kita ambil sebagai data. Dari data itu kita susun untuk jadi kesimpulan. Kan begitu. Dan itu pola yang sama kok, metode yang sama yang dilakukan di laboratorium. Laboratorium itu nggak cuma sekali ngetes langsung udah jadi kesimpulan, enggak. Berkali-kali juga. Tabung uji itu berapa rak itu? Vial yang tabung-tabung itu tuh untuk menguji satu senyawa gitu ya. Nggak cuma satu tabung dilihat selesai, enggak. Satu rak ada yang isi 30, ada yang isi 60 gitu. Satu nampan ya, yang bolong-bolong itu buat ditaruhin vial-vialnya. Nah sama, kita pun begitu. Gitu, jadi jangan kehabisan ide, jangan jadi lupa posisi dan kondisi gitu. Ingat sekarang kita udah astral. Kita punya teleskop dan mikroskop sendiri. Jadi jangan kepentok ke sana gitu. Terus nanti gimana ngujinya? Berarti harus ke lab bla 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 bla.
Lah ngapain, kan udah punya indera keenam gitu loh. Nah itu salah satunya.